Halo semuanya, selamat datang di channel AMS Service. Di video kali ini saya akan membagikan cara mengganti kaca untuk pemula. Dan ini sudah ada HP Xiaomi yang kacanya lumayan parah ya pecahnya. Dan di sini ada bercak-bercak hitam. Dan ini biasanya nanti akan bertambah banyak ya, pindah tempat biasanya. Oke, yang pertama lepas dulu LCD-nya dari casing. Dan karena ini saya dapat LCD yang membukanya gampang, jadi tidak cocok untuk dijadikan tutorial ya. Jadi saya percepat aja. Dan kalau mau tahu cara melepas LCD dari casing yang aman, saya juga pernah buat video khusus. Dan LCD-nya juga jauh lebih parah kondisinya daripada ini. Langkah selanjutnya, jika sudah terlepas, beri selotip di atasnya, biar nanti di separator LCD-nya bisa nempel ya. Kalau mengganti kaca ini wajib ya teman-teman. Kalau mengganti touchscreen sih masih aman, tidak pakai selotip sih bisa. Setelah terpasang, rapikan sisa-sisa selotipnya di samping-sampingnya ya, dipotong supaya nanti tidak mengganggu pas proses pemisahannya. Oke, lanjut pemisahan LCD dari kacanya. Ini settingan suhu di 66, settingnya di 65 padahal, tapi di suhu 70 sampai 80 masih bisa ya, masih aman. Tapi kalau mengerjakan LCD yang keluaran lama seperti Redmi 4, Redmi 3, kena suhu tinggi biasanya pinggirannya ada hijau-hijaunya seperti itu. Jadi ini saya setting di 65 aja cukup. Dan ini tunggu sebentar sampai panasnya merata dulu ya. Dan karena tadi LCD-nya sudah ada bercak hitam, jadi kali ini saya menggunakan kawat yang ukuran kecil 0,028. Ini kawat yang paling kecil untuk dijual sekarang ya. Dulu ada yang 0,01, tapi sekarang tidak tahu kenapa tidak dijual lagi. Mungkin karena jarang yang menggunakannya, karena kecil banget, gampang putus. Dan untuk memulai pertama untuk memisahkan tak kacanya, saya biasanya mulai dari bawah ya, dari fleksibelnya. Yang pertama mulai dari pojokan dulu, agak digesek-gesek pelan-pelan dikit gini ya, sampai masuk sedikit, nah baru ditarik-tarik. Untuk yang kacanya sudah pecah parah, ini jangan terlalu ditekan ke bawah ya, karena kacanya bisa pecah malah susah. Jadi nekan ke bawahnya sedikit aja, tidak perlu sampai neken banget. Dan nariknya juga santai aja ya, jangan terlalu buru-buru karena kawat kecil. Nah, jika sudah tembus yang sebelah kanan, ini bisa agak leluasa ya. Karena jika sudah lewat sampingnya, ini sudah tidak ada resiko kena polaris ya, udah aman. Kalau teman-teman mulainya dari atas dulu, dari bagian kamera dulu, itu gampang sekali itu ya, polarisnya terkena belah juga di bagian poninya itu. Kalau dulu saya sering sekali mengganti polaris juga ya, karena kesalahan. Oke, ini sudah terlepas LCD-nya, tinggal membersihkan lemnya. Dan ini jangan lupa yang bekas yang kotor jangan digulung dengan yang baru. Yang masih bagus diputus lagi, dimasukkan ke dalam tempatnya lagi, biar tidak karatan ya, biar tetap kuat kawatnya. Oke, lanjut untuk membersihkan lemnya. Ini bisa pakai pinset seperti ini, cara biasa ya, atau pakai tangan manual. Dan ini saya kasih contoh jika teman-teman pakai pinset untuk membersihkan LCD-nya ya. Jadi seperti ini, digulung-gulung ya. Ini cara standar untuk membersihkan lemnya. Mungkin bisa pakai besi bulat aja.
Tapi di sini saya punya cara yang jauh lebih cepat daripada menggunakan pinset seperti ini ya. Caranya dengan menggunakan dinamo. Dan ini adalah dinamo gearbox. Jadi dinamo ini RPM-nya sudah diturunkan dan harganya ini murah banget teman-teman. Sekarang ada yang 8 ribuan kalau nggak salah harganya. Dan cara menggunakannya juga mudah. Cuma diginikan doang. Ini agak ditahan ya teman-teman, agak ditarik ke bawah. Tapi kalau teman-teman mau mencoba, usahakan di LCD yang bekas dulu ya, jangan pakai LCD yang servisan, karena teman saya katanya pas pertama pakai itu LCD-nya jadi ada bercak-bercak hitamnya. Kalau saya sendiri mau pakai alat ini dari pertama buat sampai sekarang belum pernah ada masalah ya. Dan sebelumnya kita lihat dulu kondisi LCD-nya. Tadi kan ada bercak hitam sedikit ya, dan biasanya itu akan bertambah. Oke, di sini terlihat ada bercak-bercak hijau ya. Ini kelihatan sedikit. Dan di bawah ini ada bintik hitamnya juga. Dan ini maaf sedikit terpotong ya proses pembersihannya karena baterainya lemah. Saya tidak tahu jika baterainya lemah, jadi perekamannya terhenti ya. Oke, lanjut untuk membersihkan lemnya. Untuk membuat alat ini kayaknya sudah tidak perlu tutorial lah ya, karena cuma dinamo sama ini ujung bor ya. Saya balik ujungnya, ujung bor yang buat ngukir itu, atau pakai besi apa aja yang kuat ya. Dan alat ini sudah saya pakai lama banget, sebelum ada YouTube ini saya sudah buat ini ya, dan sampai sekarang masih bisa digunakan, tidak ada masalah. Untuk tegangan inputnya pakai power supply 4 volt. Kalau 4 volt muternya terlalu kencang itu tidak enak ya, lebih pakai RPM rendah aja. Seperti ini sudah pas ya RPM-nya. Karena dinamo gearbox ini macam-macam ya jenisnya, RPM-nya beda-beda, jadi ya disesuaikan aja. Proses yang memakan waktu emang di proses melepas dari casing sama membersihkan remnya seperti ini ya. Oke, ini saya percepat aja prosesnya, gini-gini doang ya. Dan proses selanjutnya ini membersihkan bekas lemnya pakai thinner. Cukup dikasih thinner dan digosok-gosok seperti ini. Jika teman-teman pakai thinner, jangan berlebihan ya, makanya jangan sampai merembes ke dalam LCD-nya. Jika mau lebih aman pakai pembersih lemoca, itu ada sendiri. Di video sebelum ini sudah saya ini ya, perlihatkan bentuknya di botol kecil. Oke, ini sudah bersih dan kita coba lihat kondisi LCD-nya ya, seberapa parah bercaknya tadi. Nah, ini udah terlihat jelas ya bercak-bercaknya, dan ini ada bulatan yang agak besar ya. Jika teman-teman menemui yang seperti ini, jangan panik, karena ini memang sangat sering terjadi ya. Kalau apalagi kayak tadi di awalnya sudah ada bintik hitam kecil, itu pasti ada bintik tambahan lagi nantinya setelah dibelah ya. Apalagi teman-teman makainya yang kawat ukuran besar, karena ini LCD plus touchscreen, jadi perlakuannya agak sedikit lembut ya daripada LCD doang. Jadi tidak bisa pakai kuku yang terlalu neken ya, nanti takutnya malah jalur untuk touchscreen-nya terputus, jadi ada sebagian yang tidak bisa disentuh nanti.
Jadi ini ditekan-tekan sedikit seperti ini ya caranya. Dan saya juga pernah bikin video yang lebih detail tentang ini, tentang menghilangkan tompel hitam di LCD. Jadi tompelnya ini diratakan seperti itu. Ini adalah cairan yang ada di dalam panel LCD-nya ya. Dan lakukan ini sampai bintik hitamnya mencebar ya, sampai tidak terlihat hitam lagi, jadi menipis. Dan jika sudah menipis, lalu dimasukkan ke dalam bubble remover. Dan di sini saya akan beritahu settingan yang saya gunakan untuk bubble removernya. Untuk suhu ini tidak terlalu penting ya, yang penting ada tekanannya, tekanan udaranya. Masukkan LCD-nya dan tutup lagi. Dan tinggal pencet tombol start. Dan untuk settingan tekanan udaranya, ini saya menggunakan 110. Ini satuannya untuk tekanan udara kurang tahu ya saya apa. Dan untuk timernya untuk menghilangkan bercak hitam ada di 15 menit. Dan jika 15 menit masih belum hilang, bisa dilakukan yang kedua kalinya. Karena biasanya tidak sekali jalan bisa hilang ya, bisa 2 atau 3 kali baru hilang semua. Oke, ini kita lihat lagi ya kondisi LCD-nya. Ini on off-nya rusak, jadi pakai seperti ini. Oke, udah nyala. Dan nampaknya sudah bersih ya, tidak ada bercak hitam sama sekali. Sudah bersih semuanya. Oke, langsung saja lanjut ke proses selanjutnya. Bersihkan lagi LCD-nya dan sampai benar-benar bersih untuk kali ini. Jangan sampai ada sedikit pun kotoran atau debu yang menempel, karena nanti akan selamanya ya ada di situ. Jadi usahakan sebersih mungkin ya, sampai berulang-ulang. Dan jika sudah bersih, pasang LCD-nya kembali ke casingnya, karena kita tinggal masang kacanya saja. Dan untuk kaca sekarang itu kebanyakan yang sudah plus lem ocha ya, jadi mudah pasangnya. Dan harganya juga tidak jauh sama yang kaca-kaca tanpa lem, jadi mendingan beli yang seperti ini, yang plus lem ocha. Tinggal kita buka plastik pelindung lemnya dan pasang kacanya. Ini pelan-pelan aja ya, yang penting presisi. Ujungnya dulu ditempelkan seperti ini, baru yang bawah dipaskan juga. Nah, jika sudah pas presisi, tekan LCD-nya di tengahnya seperti ini ya, sampai ada yang menempel sedikit. Nah, seperti ini. Lalu jangan ditekan-tekan dulu, lepas LCD-nya. Nah, setelah ini tinggal dipencet-pencet aja, ditempelkan ya. Di proses ini usahakan jangan sampai ada tempat yang ada gelembungnya ya, usahakan tertempel semua. Kalau ada gelembung yang kecil-kecil ini bisa dengan mudah dihilangkan pakai bubble remover. Kalau gelembungnya fatal, agak lebar gitu, susah, harus nunggu keesokan harinya baru bisa hilang gelembungnya. Kalau sudah terlanjur ada gelembungnya yang cukup besar, itu dimasukkan ke dalam bubble remover selama beberapa kali juga tidak mungkin hilang gelembungnya. Harus nunggu keesokan harinya baru bisa lagi dicoba lagi. Jadi seperti ini ya, dikit-dikit aja. Dan teman-teman juga tidak usah khawatir LCD-nya pecah. Kalau sudah kondisi seperti ini aman banget, ditekan-tekan juga tidak mungkin pecah ya, kecuali nekannya keras banget baru pecah. Dan di sini ada video yang terpotong lagi karena mungkin ada kabel cas yang tersenggol ya, jadi putus.
Jadi ini proses setelahnya, tinggal memasukkan ke dalam bubble remover lagi. Dan untuk kali ini timernya cukup 5 menit saja, sudah cukup ya. Oke, mungkin gitu aja proses yang penting-pentingnya. Ini tinggal membersihkan sisa lem yang ada di casingnya, dan nanti tinggal melem lagi dan pasang LCD-nya. Oke, jika teman-teman ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti pasti akan saya balas. Dan jika masih kurang jelas saya bisa buatkan videonya lagi. Oke, mungkin videonya sampai segini aja. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.